Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Bang Dana Tukang Buku. Kita teruskan lagi novel yang berjudul Aku Mencintai Suamimu Mbak karya Wafa Farha. Oh ya, buat teman-teman yang ingin membaca karya Wafa Farha lebih banyak lagi, bisa buka Play Store dan ketik nama Wafa Farha, atau karyanya juga bisa teman-teman nikmati di KBM App, kemudian di Joylada, di Good Novel, di Vizo, dan masih banyak lagi aplikasi yang menjadi tempat dipostingnya karya Wafa Farha. Baik teman, kita lanjutkan lagi cerita yang berjudul Aku Mencintai Suamimu Mbak. Kepala Farahna berdenyut dan terasa berat untuk sekadar membuka mata. Iya bro, udah. Nih lo lihat tubuh mulus doi. Seorang pemuda tengah bicara melalui aplikasi video call di ponselnya dengan temannya. Menyeringai puas setelah meniupkan asap rokok yang dihisapnya. Orang yang nampak di ponsel itu melongok melihat apa yang lelaki itu perlihatkan. Jir, beneran, mantap lu bro. Hahaha. Jangan lupa videoin, mau gue bagi ke anak-anak di grup. Bolehlah, transfer dulu, oke? Lelaki itu kembali memainkan asap rokok dari mulutnya, lalu menekan benda kecil itu ke asbak hingga padam nyalanya. Detik kemudian, tangannya bergerak mengusap rambut hitam gadis yang tidak berdaya di atas ranjang indekos mahasiswa. Membuat orang di ujung telepon tertawa terbahak-bahak. Sialan lo, tahu gitu gue aja kemarin yang ajak jalan dia. Hahaha, telat bro, di rezeki gue. Farahna mendengar perbincangan itu, tapi tak kuasa bergerak dari tempatnya. Ia bahkan tak sadar bahwa kondisi tubuhnya tengah polos seperti yang disebut-sebut dua lelaki itu. Belum juga Farahna bisa bangun, pintu diketuk. Bro, udah dulu tuh ada orang. Pemuda itu mematikan ponsel, meraih sisir menutupi tubuh bagian atasnya. Seorang gadis kecil berusia 10 tahunan tengah berdiri di depan pintu. Oh lo, bentar. Si pemuda kembali masuk mengambil sesuatu sebagai imbalan untuk anak itu. Ingat ya, jangan cerita pada siapapun. Gadis kecil itu mengangguk. Iya bang, tenang aja. Karena aku juga sebel sama mbak itu. Dia udah bikin kakakku sedih. Bagus, udah pergi lo sono. Iya bang, makasih. Batin Farahna menjerit dalam kelemahannya. Bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, siapa mereka. Kelamnya masa lalu Farahna. Cinta itu terkadang tak mampu dinalar logika. Meski berkali-kali ditolak, hati sulit berpaling pada yang lain. Saat hati tertawan seseorang, siapa lagi yang dapat menawannya? Dering kedua cukup mengganggu. Farahna masih berdiri dengan emosi. Mendengar ponsel Dewi, ia menyilangkan tangan memandang ke arah lain. Bibir bawahnya sudah tergigit. Dengan mendongakkan kepala, berharap sebagian air mata bisa tertahan dan tidak membanjiri pipi mulusnya. Dewi membuka ponselnya. Begitu diangkat, dering telepon berhenti dan mati. Seseorang di ujung telepon hanya ingin memastikan penerima telepon mau membaca dan membalas chat darinya. Jangan macam-macam, Dew. Kamu harus ingat kondisi Rani. Kalau sampai istriku kenapa-napa, aku nggak akan maafin kamu. Ayo kita bertemu di tempat biasa. Wanita hamil itu menarik napas. Melihat reaksi gadis yang bersamanya, Farahna menoleh sembari menyeka air matanya. Ada apa? Mas Johan ngajak ketemu mbak. Terdiam beberapa saat berpikir cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Farahna tidak bisa mengabaikan hal besar semacam ini. Semua berkaitan dengan Rani. Barangkali inilah waktu yang tepat membuang rasa bersalah pada Rani setelah ia dulu membuatnya menderita. Dengan menjaga baik-baik kesehatan wanita itu hingga kelahiran anak pertamanya tiba. Bagaimana jadinya jika Rani tahu tentang ini semua? Ia paham betul bagaimana kondisi wanita yang hamil 6 bulan itu. Farahna memegang pundak Dewi, agak menunduk menatap mata gadis itu hingga dua manik mereka beradu. Dew, kamu kesini karena percaya sama aku kan? Dewi mengangguk. Kalau begitu, dengarkan aku baik-baik. Iya mbak. Sementara, kamu harus menghindari Johan. Kita tahu dia dengan tega mengkhianati Rani. Bisa saja dia nekat dan hilap menyakitimu. Maksud mbak, bukankah aku dan Mas Johan sama? Apa mbak mau bilang aku juga bisa menyakiti mbak Rani? Dewi. Farahna melepaskan tangannya. Kamu gak boleh baper begini ya. Ini soal Johan bukan kamu. Dengan kedatanganmu kemari, aku tahu kamu menyesal dan merasa bersalah.
Tapi Johan, dia terang-terangan minta kamu gugurkan kandungan. Tapi Mbak, siapa tahu Mas Johan bisa berubah pikiran. Dia nggak sejahat itu loh. Farahna mendesah. Ya sudahlah, jika kamu nggak mau dengar aku, harusnya kamu nggak minta bantuan aku. Dewi bergeming, bimbang. Satu sisi ia ingin bertemu dengan Johan, mengiba lagi agar pria itu mau mendengar permintaannya untuk tanggung jawab. Setidaknya sampai anak di kandungannya lahir. Saat itu Rani juga sudah melahirkan, baru mereka bicara baik-baik kepada Rani. Assalamualaikum. Seseorang datang dari ruang depan. Pegawai wanita hampir seumuran dengan Farahna. Keduanya menoleh karenanya. Waalaikumsalam. Oh, sudah jamnya Mbak Piko? Iya Bu, jawab wanita itu pada atasannya. Itu apa? Farahna melihat kotak di tangan pegawainya. Ini titipan Mas Bule yang ganteng itu Bu. Dia cinta mati sama Ibu Farah kayaknya. Farahna menghela napas. Michael lagi. Emangnya Mbak gak bilang kalau aku udah nolak dia? Udah Bu, tapi gak mempan. Sampai saya bilang ibu udah dijodohkan sama temennya Pak Farhan. Ini Bu, saya taruh di mana? Fikoh menyodorkan benda di tangannya. Sudah 3 bulan sejak Farhana menolak pria itu seolah tidak dianggap. Lelaki yang merasa hatinya tertawan oleh Farhana terus saja mendekati. Bahkan mengirimkan hadiah-hadiah mahal yang membuat wanita itu kehabisan akal menolak. Setelah terang-terangan menolak pemberian, kini dalam seminggu bisa sampai 2 kali ia menitip hadiah pada pegawai Farhana. Ya jelas dia nggak percayalah Mbak. Dia kan dekat sama Mas Farhan. Ya sudah buat Mbak aja itu. Farahna berbalik pada Dewi. Pegawai itu diam, menatap hadiah mahal yang dipegangnya. Lagi, gumamnya, lalu pergi ke ruang praktek menyiapkan alat untuk pasien pertama. Kalau gitu aku pulang Mbak. Dewi bangkit dari duduknya. Iya, kamu masih simpen nomorku kan? Farahna ingin memastikan tetap terhubung pada Dewi. Ingat ya, jangan beritahu Rani sebelum kondisinya benar-benar siap. Iya Mbak. Satu lagi, jangan gegabah bertemu Johan. Akan lebih baik kamu menghindari dia kalau perlu pindah kosan. Dewi mengangguk ragu. Kita kembali kepada Rani. Infus sudah dilepas dari tangannya. Ia duduk di sisi ranjang dan telah siap untuk pergi. Apa Mas kerja? Tanyanya pada lelaki yang sibuk mengemas barang. Enggak, Mas tadi sudah izin. Nanti lepas jam istirahat baru masuk lagi. Johan menoleh sesaat pada sang istri, tak lupa menarik sedikit bibirnya membentuk senyuman tipis. Oh ya, tapi Mas malam ini harus lembur. Nggak apa-apa kan sayang? Iya Mas. Wanita yang tengah menatap membalas senyumnya. Rani hanya syok dan butuh istirahat. Untung saja kejadian kemarin tidak membuatnya ngeplek atau sejenisnya. Ia hanya perlu istirahat untuk menenangkan diri. Sebelum ke rumah, motor yang Johan kendarai mampir ke sebuah apotik. Bentar sayang, aku mau beli susu buat ibu hamil biar dedek dan bundanya sehat. Kan yang kemarin masih ada. Rani tidak mau suaminya berlebihan memikirkannya. Sekalian mumpung lewat sini, kan jauh dari rumah. Lagian supaya nggak sempat kehabisan, jawab Johan sembari berlalu. Rani terus saja tersanjung, dihujani kasih sayang berlimpah dari suaminya. Tak berapa lama menunggu di samping motor, Johan muncul. Sebelum dekat ke tempat Rani berdiri, buru-buru ia masukkan plastik kecil berisi obat yang menjadi tujuan utamanya singgah ke apotik. Lalu mengangkat plastik dengan kotak susu di hadapan wanita ayu yang selalu memandang hangat padanya. Menit kemudian, mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah. Assalamualaikum, ucap Johan sembari mengetuk pintu. Sampai di rumah, Ibu Anggi yang merupakan ibu Johan sekaligus mertua Rani sudah menyambut. Lengan baju daster panjang wanita itu tergulung dengan ujung basah karena mengerjakan pekerjaan dapur. Waalaikumsalam. Ya ampun, ibu di sini. Rani segera meraih tangan wanita yang di depan pintu itu. Gimana keadaannya? Kamu gak apa-apa kan? Sudah ibu bilang hati-hati. Kekhawatiran terpancar di wajah sang mertua. Iya Bu, Rani gak apa-apa kok. Ibu jangan khawatir. Oh ya, apa ibu sendiri di rumah? Rani selingukan ke dalam rumah, diikuti mertua yang menoleh heran. Iya, memangnya kenapa? Enggak, kan Dewi aku suruh ke sini semalam. Dewi, ada kamu yang manja itu. Ibu sejak pagi di sini gak lihat dia datang. Mungkin sudah pergi duluan. Tapi ya joroknya belum hilang itu anak. Banyak makanan basi di atas meja gak dibersihkan. Tahu mbaknya hamil, mbok yo bantu-bantu lah, apalagi sampai sakit begini. Ibu Anggi kembali menunjukkan sikap kesal pada Dewi seperti sebelumnya. Sejak awal wanita itu sudah sering menegur agar Dewi tidak merepotkan sang kakak. Iya Bu, maaf, mungkin Dewi sedang sibuk.
Iya, lagi kuliah lagi apalagi dosennya killer. Johan menimpali. Seketika Rani menoleh. Mas, tahu dari mana dosennya killer? Eh, eh, mm, eh, Mas nebak aja. Kan biasanya mahasiswa dosennya pada killer. Kayak kita dulu, haha. Johan salah tingkah membuat Rani menyipitkan mata ke arahnya. Sudah, ayo masuk. Rani harus istirahat. Ibu Anggi merangkul menantunya masuk ke rumah. Johan mendesah, memegangi mulutnya yang sempat keceplosan. Kita tinggalkan Johan dan Rani bersama ibunya. Kita kembali kepada Farhan. Farhan memasuki rumah orang tuanya dengan Zakir digandengan. Sampai di pintu besar depan, anak kecil itu berlari melepas tangan sang ayah. Nenek, teriak bocah berusia 5 tahun menyusuri ruangan tengah dapur lalu naik ke lantai 2 karena belum menemukan orang yang dicari. Farhan geleng-geleng, tersenyum, bahagia melihat anaknya tumbuh sehat dan ceria meski tanpa ibu yang mendampingi. Tuan, seorang asisten rumah tangga menghampiri pria dengan setelan jas dan kemeja berwarna dongker. Ada yang bisa saya bantu? Sudah saya bilang panggil nama saja, Mbok. Farhan merasa tidak nyaman dipanggil wanita yang 15 tahun lebih tua darinya dan baru beberapa bulan kerja di rumah orang tuanya. Yang lain juga nggak ada yang panggil Tuan. Oh ya Tuan. Pak. Farhan tersenyum. Ya sudah, panggil Mas saja kalau Mbok nggak keberatan. Panggilan Tuan bikin saya risih dan seperti ada jarak. Oh ya Mas, ada yang bisa saya bantu? Mbok lihat Farhana. Wanita di depannya nampak berpikir. Gak lihat mas, kayaknya non Farhana belum pulang. Belum pulang. Farhan sedikit terkejut. Kok bisa? Saya tadi ke kliniknya dan kata pegawai dia pulang lebih awal. Kemana dia ya? Gak biasanya begini. Wanita lain dengan seragam sama datang menghampiri Farhana. Mas ini, ART itu menyerahkan barang. Apa ini Mbak Mun? Farhan mengerutkan dahi menerima barang yang disodorkan. Nggak tahu, saya nemu di kemeja emas nyangkut di kancingnya. Wanita yang disapa Mbak Mun menjawab. Lelaki itu menelengkan kepala berusaha mengingat sesuatu. Tapi benda itu tidak masuk pada ingatan. Mbak Mun cekikikan menahan tawa. Ada apa Mbak? Ada yang lucu? Farhan melihat heran pada asisten itu. Enggak mas, enggak apa-apa. Biasa kok zaman sekarang duda keren punya pacar. Pacar? Mbak Mun mengada-ngada. Bisa jadi gelang ini punya Farhana. Farhan mengelak, ragu dengan jawabannya. Pikirnya adiknya itu mana pernah pakai begituan. Mendung menggantung di langit sore. Wanita dengan baju syar'i keluar dari sebuah mobil bersama Dewi yang hanya menggunakan sir dan celana jeans. Keduanya masuk ke dalam rumah minimalis di sebuah komplek. Di sana mereka sibuk meletakkan barang yang akan Dewi gunakan sehari-hari. Mengisi kulkas dan melihat benda-benda di dalam rumah apakah berfungsi dengan baik. Gimana Dew? Kamu suka kosan ini? Tanya Farhana sembari menata barang adik dari sahabatnya itu. Iya mbak, tapi apa nggak mahal kosan semewah ini? Soal itu nggak usah dipikirin. Yang mesti kamu pikirin adalah kesehatanmu dan janin di kandunganmu. Iya mbak, makasih. Maaf udah ngerepotin. Enggak kok Dew. Farhana tersenyum menunjukkan sikap tulus pada Dewi. Mbak, apa mbak nak nggak nikah sampai sekarang karena masa lalu? Hah? Farhana terkejut pada pertanyaan wanita yang bersamanya. Menit kemudian ia melontarkan pertanyaan dengan menatap lebih serius dari sebelumnya. Kamu tahu masa laluku? Enggak sih mbak. Dewi terlihat salah tingkah. Biasanya karena masa lalu orang memilih sendiri. Misal trauma sama mantan. Enggak. Aku nggak punya mantan Dew. Kalau cinta monyet sih banyak. Sudahlah. Kenapa jadi bahas aku? Farhana melihat arloji di tangan. Sudah sore banget. Mbak, aku minta maaf. Untuk apa? Harusnya kamu minta maaf sama Rani. Dialah yang kamu sakiti. Farhana meraih tasnya bersiap untuk pergi. Aku juga salah, Mbak. Dewi menyambung ucapannya membuat wanita di hadapan mematung seketika. Apa maksud kamu? Eh, em, aku aku hanya merasa bersalah aja cuma ngerepotin, Mbak. Dahi Farhana mengerut, menarik napas. Betul jika kasus Dewi sangat menyita waktu dan pikirannya. Tapi ia melakukan semua itu secara tulus. Mengingini kebaikan untuk Rani juga Dewi. Bukan hanya sebagai sesama muslim tapi juga hal berbeda pada Rani. Ya sudahlah, jangan mikir yang enggak-enggak. Yang paling penting hidup kamu sekarang dan juga janin di kandunganmu, Dew. Wajah Dewi datar.
Tidak tahu apa yang akan wanita di hadapannya perbuat saat kelak tahu dirinya punya andil besar atas trauma Farahna. Istirahatlah, berbanyak istighfar, jangan lagi dekati Johan. Wanita yang mengenakan gamis berwarna marun mix grey itu tak bosan memperingatkan Dewi. Sudah cukup kesalahan besar berkhianat dan menjalani hubungan haram berbalut dosa. Jangan sampai ia terpedaya lagi oleh Johan dan membunuh jiwa yang hanya Allah saja boleh mengambilnya. Seonggok daging bernyawa di rahim Dewi.